Inilah kisah Nino Naga, si burung kecil yang sangat benci air. Seminggu sudah Nino tidak mandi, bulu-bulu sayapnya mulai lengket dan dekil. Nino, kenapa kamu bau sekali? Pipi si Beo berkata dengan jijik sambil menutup hidungnya. Aku tidak suka air. Mandi itu tidak menyenangkan, Nino berkata dengan kesal. Kami tidak mau bermain denganmu kalau kamu tidak mandi, ujar Kiki dengan nada tegas. Nino sedih. Ia sendirian. Akhirnya ia memutuskan untuk mandi. Nino melompat ke air. Airnya segar dan dingin. Nino, kamu sudah mandi? Seru Pipi dari kejauhan. Iya, mandi ternyata menyenangkan. Nino berkata dengan senang. Teman-teman Nino senang dan mereka bermain bersama sepanjang hari. Pesan moral. Menjaga kebersihan membuat kita disukai. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Lihatlah burung itu bisa terbang dan bertengger dengan kakinya. Ah, betapa enaknya punya kaki. Aku iri sekali pada mereka yang punya kaki. Mereka bisa berjalan, berlari, melompat. Ocha berkata sedih, aku hanya bisa melata. Ocha tiba-tiba tampak bersemangat dan berkata, mungkin aku bisa mencoba ini. Ocha mencoba memasukkan ekornya ke dalam sepatu. Tentu saja tidak muat. Ia berguling-guling mencoba menyeimbangkan diri. Aduh, susah sekali. Sepatu ini tidak cocok untukku, ujar Ocha dengan frustrasi. Dengan nada optimis, Ocha melanjutkan, baiklah, mungkin tongkat ini bisa membantuku berjalan. Ocha mencoba menggunakan tongkat seperti kaki, tapi ia malah terjatuh beberapa kali. Tongkat-tongkat itu terlepas dari genggamannya. Aduh, tetap saja tidak bisa. Aku memang tidak cocok punya kaki, kata Ocha kecewa. Mengamati semut-semut di sekitarnya, narator berkata, semut-semut itu memang kecil. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kura-kura bernama Kuri. Kuri sangat suka membuat lelucon. Mengapa ayam menyeberang jalan? Untuk membuktikan kepada oposum bahwa dia bisa melakukannya, kata Kuri. Kuri tertawa sendiri setelah menceritakan leluconnya, tetapi tidak ada hewan lain yang tertawa. Meskipun tidak ada yang tertawa, Kuri tidak menyerah. Dia terus berlatih membuat lelucon setiap hari. Kuri percaya pada dirinya sendiri dan bakatnya. Dia tahu, suatu hari, orang-orang akan tertawa karena leluconnya. Suatu hari, di hutan diadakan pertunjukan bakat. Kuri memutuskan untuk mendaftar. Selamat datang di pertunjukan bakat hutan. Selanjutnya, Kuri si kura-kura, ujar pengisi suara. Kuri naik ke atas panggung dengan gugup. Apa persamaan antara kura-kura dan pesawat terbang? Keduanya tidak bisa ngebut, ujar Kuri. Awalnya sunyi, kemudian satu hewan tertawa, lalu yang lain dan yang lain. Akhirnya, kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Mimi monyet tukang selfie. Mimi suka sekali foto diri di hutan. Tapi karena asik sendiri, ia tak sadar pisangnya dimakan tupai. Akhirnya, ia belajar berbagi momen bersama, bukan hanya kamera. Pesan moral, jangan terlalu sibuk dengan diri sendiri, nikmati dunia nyata juga. Pagi berikutnya, Tupai mendatangi Mimi dengan membawa kacang sebagai tanda perdamaian. Oh, terima kasih Tupai. Mau berfoto bersama kali ini? Sebentar kemudian, lebih banyak teman datang bergabung. Ya, mermtior kebersamaan semin menegat. Mari kita foto words adab semerjang ini. Nunina sa adi miliares, mimi bargain to edge higher gibage timber hammer bukan idam kalmatter. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Lili Landak, tukang nyinyir Lili selalu berkomentar pedas soal rambut hewan lain. Suatu hari, ia kena hujan dan durinya acak-acakan. Kini ia tahu, semua makhluk punya hari buruk. Pesan moral, jangan suka menilai orang lain dari penampilan. Aku pikir mungkin kalian bisa membantu menyisir duriku supaya rapi lagi. Duri juga bisa jadi jelek setelah kena hujan. Tentu Lili, kita semua pernah mengalami hari buruk. Tapi teman selalu ada untuk mendukung. Terima kasih. Albert Jane the birthday ini. Semua orang memiliki gaya sendiri-sendiri. Jangan tahu kebaikan dan bersuara dari Pernesyet. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Nana nyamuk penyanyi malam. Nana suka bernyanyi saat malam, tapi semua terganggu. Ia pun pindah menyanyi di pagi hari. Kini ia jadi penyanyi populer di taman bunga. Pesan moral, hobi boleh tapi harus tahu waktu dan tempat. Nana, nyanyian pagi ini indah sekali. Kita semua senang mendengarnya. Terima kasih. Saya senang bisa berbagi musik tanpa mengganggu siapapun. Kita memang harus pandai memilih waktu dan tempat untuk melakukannya.
Sepertinya kita semua punya ruang untuk menunjukkan bakat kita. Betul sekali. Sekarang, sambil tetap menyalurkan hobi, saya juga belajar untuk memahami lingkungan sekitar. Saatnya untuk pulang, beristirahat, dan mempersiapkan lagu baru. Sampai jumpa besok. Dan demikianlah Nana, sang nyamuk yang menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk bersinar. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah Koko kucing yang pemalas. Dia bermimpi menjadi pelari tercepat, tapi tidak suka berlatih. Ah, latihan itu membosankan. Aku kan sudah hebat, kata Koko dengan biasa. Suatu hari, ada lomba lari di desa. Koko dengan percaya diri mendaftar. Lomba ini pasti mudah, aku pasti menang. Koko berkata dengan sombong. Lomba dimulai. Ayam berlari dengan sangat cepat meninggalkan Koko jauh di belakang. Hah, aku tidak bisa mengejar. Keluh Koko dengan berat. Koko kalah. Dia sangat sedih dan malu. Aku payah. Aku kira aku sudah hebat, Koko berkata dengan kecewa. Sejak hari itu, Koko mulai berlatih dengan giat. Setiap hari dia berlari, melompat, dan berusaha menjadi lebih baik. Waktunya lomba berikutnya. Koko dan ayam berlari sangat cepat. Tapi kali ini, Koko memberikan yang terbaik dan menang. Aku menang, aku berhasil, seru Koko dengan kemenangan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Tono tupai kolektor kacang Tono suka menimbun kacang, tapi tak mau berbagi. Suatu hari sarangnya roboh dan kacangnya hilang. Teman-teman menolong dengan syarat, berbagi mulai sekarang. Pesan moral, jangan serakah, berbagi itu menyelamatkan. Terima kasih teman-teman. Aku berjanji akan selalu berbagi dengan kalian mulai sekarang. Kami juga senang bisa membantu Tono. Dengan bekerja sama, kita tak akan kekurangan. Betul, kacang yang sedikit untuk satu tupai akan cukup untuk semua jika kita berbagi. Aku tidak pernah tahu rasanya berbagi itu membahagiakan. Kini kita punya lebih banyak alasan untuk berburu kacang. Dan siapa tahu, dengan berbagi, kita juga akan mendapatkan lebih banyak teman. Sekarang aku mengerti, kebahagiaan lebih dari sekedar menimbun. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Rere rusa penjaga jalan. Rere suka berdiri di tengah jalan setapak. Suatu hari, ia hampir tertabrak sepeda hutan. Ia sadar, jadi penjaga jalan harus tahu aturan juga. Pesan moral, jangan egois di tempat umum, pikirkan keselamatan semua. Mulai sekarang, saya akan berhenti di tepi jalan, bukan di tengah. Bagus sekali, Rere. Kita semua merasa lebih aman begitu. Wah, Rere sudah jadi contoh baik bagi kita semua. Perlahan tapi pasti, Rere berubah menjadi penjaga jalan yang bertanggung jawab. Dan kini, di hutan itu, semua hewan merasa lebih aman, berkat perubahan Rere yang sederhana namun berarti. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Ini adalah Sasa, si serigala kecil. Dia suka bermain, tapi dia punya rahasia kecil yang membuatnya malu. Sasa takut gelap. Aku benci malam. Aku harap matahari tidak pernah pergi, Sasa berkata dengan sedih. Matahari mulai terbenam dan Sasa melihat teman-temannya berkumpul. Hai Sasa, ayo kita bermain petak umpet sebelum gelap, seru rusa dengan gembira. Aku tidak enak badan hari ini. Mungkin lain kali saja, jawab Sasa, gugup. Sasa berbohong. Dia hanya takut kalau hari akan segera gelap. Tiba-tiba, lampu di hutan padam. Kegelapan menyelimuti segalanya dan kepanikan mulai merebak. Aduh, gelap sekali. Aku takut, ujar kura-kura dengan ketakutan. Aku tidak bisa melihat apa-apa, kata burung hantu cemas. Tenang, teman-teman, jangan panik, kata rusa gelisah. Sasa meskipun hatinya berdebar kencang karena takut, tahu dia harus melakukan sesuatu. Keberaniannya mulai muncul. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.